Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rudi Prasetyo. Video kali ini merupakan video kedua dari proses penyembuhan asam lambung secara total ya. Nah, pada tahap ini saya menyarankan kepada teman-teman juga harus menerapkan pola 3PD P2S secara baik, benar, dan tepat. Tetapi untuk kali ini ya, saya akan menjabarkan atau membahas tentang P yang pertama, yaitu pola pikir ya. Nah, jadi untuk P yang kedua dan ketiga nanti pada video selanjutnya saja gitu. Tujuannya supaya teman-teman paham dan mudah untuk memahami. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mohon para teman-teman silahkan di subscribe, like, dan di share kepada teman-teman yang lain. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang saat ini masih menderita penyakit asam lambung. Nah, oke teman-teman, jadi gini teman-teman ya, menurut saya pribadi ya, yang pernah saya alami, 90% pola pikir kita itu mempengaruhi kinerja lambung kita teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin teman-teman bisa mencobanya kalau tidak percaya ya. Misalnya gini, silahkan teman-teman buat diri teman-teman sestres mungkin ya, sestres mungkin. Nah, itu nanti akan muncul banyak sensasi yang teman-teman rasakan ya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Itu kalau tidak percaya ya teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman di sini 100% percaya bahwa pikiran negatif ya, atau pikiran kotor itu akan menyebabkan kondisi asam lambung kita semakin parah. Dan bahkan gejala awal yang ditimbulkan oleh asam lambung itu 90% dikarenakan pikiran negatif atau pikiran yang tidak terkontrol ya. Nah, pikiran negatif dan tidak terkontrol itulah yang menyebabkan diri teman-teman menjadi was-was, cemas, dan takut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika kita punya pikiran negatif itu contohnya ketika teman-teman punya asam lambung, merasakan sensasi, misalkan perut sebelah kiri nyeri ya, merasakan nyeri. Itu mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa teman-teman punya atau terkena penyakit serangan jantung dan sebagainya, atau liver dan sebagainya. Nah, pikiran seperti itu yang saya sebut pikiran negatif teman-teman ya. Jadi itu harus dihindari ya. Tolong itu dihindari. Nah, kenapa? Karena kalau itu nanti semakin teman-teman pikirkan ya, pikirannya semakin tidak karuan, yang ada akan muncul sensasi-sensasi yang lain yang teman-teman rasakan ya. Kalau diceritakan tidak cukup teman-teman ya, banyak sekali sensasi-sensasi yang muncul itu banyak sekali untuk asam lambung. Nah, untuk itu saya mohon kepada teman-teman, jika teman-teman ingin sembuh total ya, maka teman-teman harus mengontrol pola pikir teman-teman. Bahkan sensasi-sensasi yang pernah teman-teman rasakan itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Satu persatu akan hilang. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman yang punya penyakit asam lambung, kita itu berada di lingkaran lingkaran kecemasan ya teman-teman ya. Lingkaran kecemasan. Maksudnya gini, ketika teman-teman punya penyakit asam lambung, pasti akan muncul sensasi ya. Sensasi itu ketika teman-teman pikir ya, nah akan muncul sensasi yang lain. Begitupun seterusnya. Nah, jika kita tidak bisa keluar dari kondisi ini, kita tidak akan pernah sembuh teman-teman ya. Kita tidak akan pernah sembuh, yang ada akan semakin parah.
Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita sembuh? Ya kita harus keluar dari lingkaran ini tadi. Ya. Kita harus keluar dari lingkaran itu tadi. Bagaimana caranya? Ya kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif. Nah, untuk itu saya sarankan kepada teman-teman, mohon ya, tolong jangan selalu berpikir negatif ya. Utamanya memang saya akui bagi teman-teman yang punya penyakit asam lambung itu pikirannya sensitif sekali ya. Saya pernah ngalami teman-teman ya. Yang pernah saya alami, katakanlah gini. Misalkan saya sedang duduk sendiri. Terus di sebelah sana ada misalkan teman-teman saya kumpul membicarakan apa itu. Itu di sini itu saya sudah berpikir negatif. Pikiran saya teman-teman saya tadi mungkin membicarakan saya seperti itu teman-teman ya, padahal tidak membicarakan saya, tapi pikiran saya tuh waduh itu pasti membicarakan saya gitu. Nah itu yang tidak boleh seperti itu teman-teman ya, jadi itu harus kita hindari, itu sangat-sangat tidak boleh. Kita harus berpikir positif terhadap apapun ya, apapun, jangan selalu dipikirkan negatifnya ya teman-teman. Nah untuk mengontrol pikiran negatif tersebut ada beberapa tips dari saya yang kiranya bisa teman-teman terapkan di rumah ya, bisa diterapkan pada teman-teman yang saat ini masih belum sembuh ya. Yang pertama, hindari mencari informasi tentang penyakit di Google ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya, saya dulu juga seperti itu ya. Ketika saya merasakan sensasi-sensasi yang saya rasakan, saya itu selalu mencari informasi di Google. Ternyata itu salah teman-teman ya. Itu yang ada semakin menambah beban pikiran kita, semakin menambah kepanikan kita ya, yang akhirnya kita akan selalu was-was, selalu takut ya. Padahal untuk penyakit asam lambung itu harus dihindari ya, supaya kita cepat sembuh. Alangkah baiknya jika teman-teman langsung konsultasi kepada dokter ahlinya ya, tentang penyakit dalam, bisa cek kesehatan, bisa rongsen, bisa EKG untuk cek jantung dan sebagainya ya. Jika teman-teman hanya menerka-nerka penyakit atau mencari informasi lewat Google, yang ada teman-teman nanti akan tambah cemas, tambah was-was dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua teman-teman jangan curhat kepada seseorang yang belum paham tentang penyakit asam lambung ya. Karena dari pengalaman saya pribadi ya, dulu ketika saya sakit, saya ditakut-takuti teman-teman ya. Saya ditakut-takuti. Nah, itu yang bisa menambah beban pikiran kita. Jadi curhatlah kepada orang yang memang benar-benar paham ya. Itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga, teman-teman tambah keimanan dan ketakwaan teman-temannya. Kalau dari istilah Jawanya eling lan waspodo gitu ya, namanya eling ya eling kepada pangeran ya, eling kepada Gusti Allah. Terus yang keempat, teman-teman bisa mengambil nafas panjang ya, atau bisa bermeditasi ya, bermeditasi, menenangkan pikiran dan sebagainya. Nah, itu 4 tips yang pernah saya lakukan dan itu rutin, dan itu bisa sangat-sangat membantu saya teman-teman ya, ketika saya sakit asam lambung untuk menenangkan pikiran saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.